Aman ya? Oke, hari ini sudah saya perhitungkan itu bisa beres materi integral ya. Sekarang adalah integral by part. Atau kalau di SMA tuh saya dulu ingat namanya, ada dikasih namanya integral parsial. Nah, kalau sekarang saya agak-agak, kalau sekarang, bentar-bentar, ada yang ngajak ngomong. Oke, nah, kalau di SMA namanya integral parsial, tapi kalau sekarang saya agak-agak gimana gitu ya kalau nyebut integral parsial, karena nanti ada yang namanya partial fraction. Saya khawatir Anda ketukar aja gitu ya. Nah, ini saya nggak tahu deh istilahnya di bahasa Indonesia apa ya, integral bagian atau integral apa. Entah antara lupa, entah saya nggak pernah ingat. Jadi saya bilangnya integral by part. Ya, di SMA integralnya parsial, tapi ini saya hapus aja karena saya khawatir Anda ketukar dengan nanti metode partial fraction. Oke, integral by part. Integral by part ini adalah integral yang kalian kenal dengan rumus integral dari U dV sama dengan UV minus integral P du. Selalu ada tips. Tipsnya adalah biasanya dipakai ketika integralnya merupakan perkalian dua buah fungsi. Ya. Saya tulis ini, katakanlah fx, gx, gx maksud saya, gx. Ya, nah ini ketika kalian punya bentuk yang perkalian dua buah fungsi, itu perkalian f dengan perkalian g. Bu, tadi juga ada Bu yang perkalian begitu. Ya, ada sih memang benar. Nah ini ada x dikali cos. Gitu. Ya, ini ada x dikalikan dengan cos. Ini boleh dong pakai by part. Kalau pertanyaannya boleh, kok boleh. Tapi apakah membantu kita? Jawabannya enggak. Kenapa? Yang saya bilang tadi ya, tips-tips ini kadang-kadang tergantung gimana kalian bisa melihat contoh soal tersebut ya. Kalau ini saya bilang, nanti saya akan balik lagi ke atas ya. Gini, ketika saya punya fx dikalikan gx dx, itu kenapa muncul udv? Karena saya memisalkan, u sama dengan katakanlah fx, gitu ya, dan dv sama dengan gx dx. Kalau u sama dengan fx, maka saya butuh du per dx. Kenapa butuh du per dx? Karena di sini ada vdu. Kalau saya mau munculkan du, yang saya punya adalah u, ya otomatis saya harus mencari du per dx. Nggak mungkin u muncul dari du, nggak mungkin muncul dari yang lain kalau bukan dari du per dx gitu ya. Jadi ini sama dengan f aksen x ya. Dan Anda memisalkan tadi dv-nya adalah gx dx, berarti ini kan sama aja dengan saya tulis seperti, aduh salah terus. Atau dv per dx sama dengan gx sama dengan gx ya. Maka yang saya punya v-nya, kenapa saya butuh v? Di sini dv. Saya butuh v di sini. Berarti saya mau bikin v. V dapat dari mana? Nah, antiderivatif integral. Saya punya dv per dx. Berarti kalau misalnya mau v, v-nya adalah berarti integral kan? Integral dari siapa? Integral dari gx dx. Ini kan sebetulnya, makanya saya bilang perkalian dua buah fungsi. Nah, kalau ini tadi dijadikan pakai integral by part, ini jadi u, dan ini jadi dv, yang sedang saya blok menjadi dv nih. Termasuk dx saya blok misalnya ya, jadi dv. Mencari v-nya tuh susah, mencari integral ininya. Makanya kadang-kadang, oh ya gagal kalau pakai integral by part misalnya ya. Gitu. Nah, ini lanjut nih.
Nah, ini dengan memisahkan ini, maka ini bakal saya punya bahwa integral fx gx dx akan menjadi integral fx-nya dimisahkan adalah u, kemudian gx dx-nya dimisahkan sebagai dv. Itu makanya dapat rumus ini. Bukan dapat rumus ini. Makanya yang UDV ini pakai rumus ini. Penurunan rumusnya ada sebetulnya, tapi saya tidak kasih. Ya, biasanya cuma untuk orang mat doang. Dah, itu integral by part. Gitu. Bu, boleh nggak sih pakai cara cepat? Itu loh, Bu, yang ada tabel. Diturunkan. Terus satunya diintegralkan. Boleh, tapi itu ada syaratnya. Ya, ada syaratnya yaitu, ini ya. Integral by part dapat juga dikerjakan melalui tabel. Tabel seperti apa? Mungkin Anda pernah mendengar ini. Katakanlah gini ya. Nah, ini untuk V. Ini untuk U-nya. Ini untuk DV-nya. Gitu. Yang ini turunkan. Diturunkan sampai dengan 0. Jadi diderivatifkan. Derivatifkan sampai hasilnya 0. Yang ini diintegralkan. Gitu ya, ini diintegralkan. Tapi teman-teman, ini hanya bisa digunakan ketika salah satu fungsinya, atau saya bilang ya, kalau saya bilang ini F dikali G, berarti salah satu fungsi bisa diturunkan sampai dengan 0 ya. Atau kalau di sini saya bilangnya U-nya ya. Jika U dapat diderivatifkan sampai 0. Kalau nggak bisa turunin sampai dengan 0, nggak bisa pakai cara ini. Tetap harus pakai ini. Contoh, saya punya X dikali E pangkat 3X. Ini bisa dipakai cara tabel, ya. Contohnya, ini contoh yang pakai tabel dulu. Saya mau cari integral dari X dikali E pangkat 3X. Gitu. Ya. U-nya yang mana? Carilah di antara dua buah fungsi ini yang bisa turunkan sampai dengan 0. Saya tanya, yang X atau yang E pangkat 3X? Ada yang tahu? Yang X bisa Yang X, diturunkan betul. segini. Ini X, ini E pangkat 3X. Gitu. Ya. Turunan X, 1. Turunkan lagi, 0. Jangan lupa kesepakatan dikalikan plus 1, dikalikan negatif 1, yang bawah positif. Jadi selalu positif, negatif, positif. Dikalikan positif 1, dikalikan negatif 1, dikalikan positif 1. Ya. Integral siapa? Nah, ini pakai cara apa? Kata siapa? Suatu metode berdiri sendiri? Enggak. Kalau kalian belum hafal integral dari E pangkat 3X, maka yang perlu kalian lakukan adalah mengintegralkan E pangkat 3X pakai metode substitusi. Di dalam parsial ada substitusi. Mungkin aja. Di dalam substitusi ada parsial, mungkin aja. Nah, ini contoh yang integral by part, tapi ada substitusi. Kayak udah lancar, siapa yang tahu integral E pangkat 3X? Siapa yang tahu integral E pangkat 3X? Ini bukan? Ini dia. Dari mana substitusi? Misalkan U-nya adalah 3X. DU per DX adalah 3. Jadi integral E pangkat U. Integral E pangkat U adalah E pangkat U itu sendiri. Buka catatan yang ini. Integral E pangkat U DU jadinya E pangkat U lagi. Dari mana muncul sepertiga? Karena DU per DX adalah 3. Jadi DX adalah DU per 3. Jadi muncul sepertiga. Dan tahu yang bawahnya hasil integralnya apa? Integral dari sepertiga E pangkat 3X. Ada yang tahu? Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu? 1/9 E pangkat 3X. Iya, betul sekali. 1/9 E.
pangkat 3X. Lalu yang kalian lakukan adalah dikali serong miring. Cush. Cush. Gitu. Ya. Nah, jadi sekarang ini dapatnya adalah 1/3 X pangkat 3X min 1/9 pangkat 3X. Saya nulis apa? Minus 1/9 sudah pangkat 3X. Gitu. Jangan lupa plus C karena nggak dikasih. Oke? Sudah? Ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke sini? Nah, kalau contoh yang mau kita kerjain ini, itu nggak bisa nih kita pakai cara itu. Kenapa? Ya karena kita nggak punya fungsi yang bisa turunkan sampai dengan 0. Ya, saya nggak pakai batas ya. Batasnya saya anggap udah bisa semua. T, ya, lentek. Ini nggak bisa pakai cara tabel. Kenapa teman-teman nggak bisa pakai cara tabel? Karena akar T kalau diturunkan jadi setengah T pangkat min setengah. Turunkan lagi min 1/4 T pangkat min 1/2 dan seterusnya. Nggak mungkin jadi 0. Lentek, turunan lentek 1/T. Turunkan lagi min 1/T kuadrat dan seterusnya. Nggak akan pernah 0. Jadi jangan maksa pakai ini. Terpaksa pakai UDV. UDV pun bisa jadi pemilihan U sama V Anda nggak tepat. Saya akan mulai dari yang tidak tepat. Boleh, tapi tidak memberikan apa-apa. Boleh, tapi tidak membantu kita untuk men-solve masalah ini. Yaitu, kalau Anda memisalkan U sama dengan akar T, gitu, dan memisalkan DV-nya sama dengan len T dt. Nah, ini tidak membantu. Kenapa? Ketika saya punya U, saya mau cari DU, DU per dt aman. Tapi ketika saya punya DV, DV-nya adalah len T dt, ketika mau cari V, berarti diintegralkan kan? Integral len T itu nggak ada. Kalian mau kuliah di jurusan S1, S2, S3 pure matematik, itu Anda nggak akan pernah nemu integral dari len T selain pakai aproksimasi. Dan nggak mungkin Anda ngerjain pakai aproksimasi. Karena Anda belum nyampe ke deret. Lagi pula Anda tidak sampai ke sana juga untuk di kalkulus 1 ini. Ya, jadi sedangkan ketika kita mengajarkan metode teknik integral, itu pilihlah metode yang tepat sehingga sebisa mungkin aproksimasi itu nggak dipakai. Gitu. Ya, jadi kita nggak tepat nih. Integral T kan mau cari di mana aja kayaknya nggak dapat. Di internet bisa dapat, tapi pakai aproksimasi itu pun nggak ada rumusnya integral T apa. Ya, maka ini gagal. Salah soal? Enggak. Pindah metode? Oh, nggak perlu dulu. Saya ganti. Saya misalkan U-nya adalah yang lentek. Gitu. Ya. Dan DV-nya lah yang saya misalkan dengan kalau U-nya lentek, maka DU per DT baru ada. Kalau lentek kan enak, turunannya seperti T. Gitu. Ya. Sedangkan kalau DV-nya akar T, maka P-nya adalah integralnya. Yuk, siapa yang tahu antiderivatif akar T? Siapa yang tahu? Jangan saya terus yang kasih tahu. Yuk, integral dari akar T apa teman-teman? Kalau bingung dengan akar T, T pangkat setengah. Rasanya tadi udah pernah deh ada yang integral T pangkat setengah. Rasanya ada tahu deh. Yuk, integral T pangkat setengah jadi apa? T pangkat berapa?
3/2. 3/2, betul sekali. Salah saya. 3/2. Koefisiennya ada yang berubah tidak? Ada yang ngechat nih, kita cek dulu. Jadi 2/3. Iya, 2/3, betul sekali ya. Yang ngechat juga udah banyak tuh. 2/3. Ya, betul. Terima kasih teman-teman. Ya, 2/3 T pangkat 3/2. Sehingga integral ini akan sama dengan UV min integral PDU. Ya, U-nya kita ganti dengan lente. U-nya kita ganti dengan lente. V-nya kita ganti dengan akar T. Tapi akar T saya simpan di depan. Karena saya khawatir kalau disimpan di belakang, jadinya dikiranya masuk ke T gitu ya. Hindari penulisan-penulisan yang membuat orang menjadi berpikir ambigu. Ya, gitu. Kemudian VDU. Ini. DU-nya. Ini ya. Seperti DT. DU-nya kita ganti seperti DT gitu. Ya. Akan sama dengan yang ini sama. Ini sama. Kemudian dikurangi 2/3-nya saya keluarin. Kemudian integral berapa nih? Bisa disederhanakan kan ya? T pangkat 3/2 dibagi T. Jadinya adalah T pangkat setengah. Gitu. Udah. Ya. T pangkat 3/2 dibagi T sama dengan T pangkat, si pangkatnya dikurangin. 3/2 dikurangin 1 jadi setengah. Maka ini akan sama dengan ini. Minus dengan 2/3. Tadi udah ya, integral akar T adalah T pangkat 3/2. Saya mau nulis yang mana bentar. Ini T pangkat 3/2 dikalikan 2/3 lagi ya. Jadi ini 4/9. Jangan lupa ditambahkan dengan C. Silahkan, gimana? So far masih aman? Bisa ya? Dah, itu dia integral by part. Kalau integral substitusi itu ada tips apa? Bukan tips, ada metodenya. Kalau integral by part ada metodenya. Maka yang ketiga yaitu trigonometri itu nggak ada metode yang fix. Saya tidak akan menuliskan metodenya seperti apa. Kenapa? Karena metode yang ketiga ini Anda hanya butuh mereview kembali rumus-rumus trigonometri. Kayak misalnya sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1, sin 2x adalah 2 sin x cos x, cos 2x adalah cos kuadrat min sin kuadrat x, cos A plus B jadinya apa, cos A cos B min sin A sin B, gitu kan ya? Dan seterusnya. Sin A plus B jadinya apa, dan seterusnya. Ya, jadi kalau ini nggak ada pertanyaan, saya masuk ya. Bu, saya mau Iya, tanya, Bu. silakan. Jadi Kenapa? rumusnya integral UdV sama dengan U kali V. Bentar, ini Ya. ya. Di contoh yang itu akar T lente, itu berarti V-nya lente. UdV. Yang Walah, ini. Ini sama nggak sih dengan saya tulis seperti ini? Lente. Apa ini? Integral lupa di enter. Nah, gitu. Lente sama nggak dengan saya nulis seperti ini? Lente. Kemudian dikali. Sama nggak dengan ini? Ini U. Ini U. Iya, tapi akar T-nya jadi DV. Iya. Kalau misalnya ini semua jadi U, lah terus DV-nya sama dengan DT buat apa? Enggak, maksudku DV kan akar T. Terus kalau di bawah itu yang jadi UV-nya kok memang akar T lente ya? Makanya saya tanya dulu ini. Bentar. Makanya saya tanya dulu ini sama enggak? Sama.
Sama. Ternyata Iya. kalau saya pilihnya ini, gagal nggak tadi? Gagal. Kenapa gagalnya? Karena lantai nggak bisa diintegralkan. Nah, saya boleh kan mengubah urutannya jadi begini? Ya. Nah, jadi saya pilih U-nya yang lente. Udah. Terus, Terus? enggak, maksud saya yang DV sama dengan, berarti kan yang DV itu kan yang akar T. Ya kan? Iya, ini. Kan DV-nya apa? Ya, terus yang di bawah kan ditulis, lalu integral akar T lantai DT sama dengan... Bentar. Wait. Dah, habis itu? Terus Integral akar T lantai DT, terus? T sama dengan, harusnya U kali V kan ya? Oh, walah. Saya malah ngeliat yang atas ya. Ini lente. Oh, ini maksudnya ya? Iya. Oh, betul. Iya, Oh. salah copy nih. Oh, salah. Betul. Oh, iya, Bu. Ini harusnya ini, betul. Iya. Ini siapa? Cuman Anda aja yang sadar atau yang lain ada yang sadar juga? UV min integral V DU. DU-nya mana? Nah, kalau ini betul ya ininya ya? Betul ya? Oke, sip. Thank you. Thank you. Nah, gini nih. Bagus ya. Jadi kalau misalnya kalian ada yang menemukan saya salah mengcopy, salah menulis, boleh langsung dibilangin. Kalau nggak teman-teman sesat semua deh. Thank you ya. Siapa nih? Angela. Siapa? Angela. Betul ya, Angela ya. Silahkan teman-teman yang lain. Ada yang mau tanyakan atau ada yang salah? Silahkan, ayo. Bisa ya?